Selamat berjumpa kembali dengan kami, channel Berita Terbaru. Dalam channel ini, kami akan menyajikan berita-berita terbaru seputar politik dan artis Indonesia. Semoga berita yang kami sajikan akan membawa manfaat untuk kita semua. Salam NKRI harga mati. Terpopuler Metro, PDIP bela Heru Budi Hartono dan 12 program Anies Baswedan tak memuaskan. 3 berita terpopuler di kanal Metro sejak Kamis kemarin, menyangkut pembelaan PDIP terhadap penjabat Gubernur DKI Jakarta Heru Budi Hartono yang ditunjuk oleh Presiden Jokowi. Pembelaan disampaikan oleh politikus PDIP Gilbert Simanjuntak yang membalas pernyataan politikus PAN yang juga anggota DPR RI Guspardi Gaus yang meminta Heru mengklarifikasi berbagai tudingan yang muncul di masyarakat. Menurut Gilbert, meminta bukti kinerja PJ Gubernur baru menjabat 2 hari aneh dan ini sangat mirip pernyataan Amin Rais di berbagai kesempatan. Siapapun tidak mampu menjawab dengan bukti dalam waktu sesingkat itu, dan masa jabatannya masih lama, ucapnya. Berikut 3 berita terpopuler Metro. 1. PDIP bela Heru Budi Hartono, nama Amin Rais ikut terseret. Anggota Komisi B FPDI Perjuangan DPRD DKI Gilbert Simanjuntak menilai bahwa pernyataan anggota DPR RI terasa ganjil soal prosedur pemilihan Heru Budi Hartono sebagai PJ Gubernur DKI. Ia mengatakan prosedur pemilihan PJ Gubernur DKI telah dilalui sebaik-baiknya dengan mendengarkan masukan semua pihak. Sekarang fraksi PAN DPR RI mempertanyakan, maka sepatutnya yang menjawab adalah fraksi PAN DPRD DKI karena mereka juga mengusulkan. Anaknya Ketua Umum PAN juga ada dan hadir sebagai wakil ketua, kata Gilbert dalam keterangan tertulis, Rabu, 19 Oktober 2022. Usulan dari DPRD DKI, kata dia, telah diminta dan di dalamnya, termasuk fraksi PAN DKI yang mengusulkan nama Heru Budi Hartono sebagai salah satu dari 3 nama yang mereka usulkan. Kesan yang ditimbulkan oleh fraksi PAN DPR RI seakan melakukan pansos. Proses seleksi sendiri melibatkan tim penilai akhir, dan tentunya sudah memiliki data atau bukti otentik lebih lengkap, ujarnya. Di samping itu, kata kader PDIP itu, kasus yang disampaikan oleh FPAN DPR RI adalah kasus yang sudah diputus dan nama Heru Budi tidak ada dalam daftar tersangka. 2. Survei Populi Center, 12 program Anies Baswedan dinilai tak memuaskan. Lembaga penelitian Populi Center melakukan survei terhadap sejumlah program selama Anies Baswedan menjadi Gubernur DKI Jakarta. Hasil survei menunjukkan ada sejumlah program yang dianggap kurang memuaskan oleh masyarakat. Terdapat 12 program yang mendapatkan penilaian negatif, buruk, tidak puas, yakni program dengan kepuasan di bawah 60%, kata peneliti Populi Center Dimas Ramadan dalam keterangan tertulis, Kamis, 20 Oktober 2022. Program yang dinilai tidak memuaskan itu antara lain soal penanganan banjir, 58,7%, pembangunan tanggul pengaman pantai, 57,7%, penambahan 8 lokasi pembangunan rusun, 57,1%, dan pembangunan Taman Benyamin Sueb, 55,8%. Kemudian naturalisasi sungai, 55%, penataan PKL Tanah Abang, 55%, peningkatan fasilitas kepelabuhan, 53,9%, sumur resapan, 53,2%. Jak Peneur OKOC, 45,5%, reklamasi Pantai Utara Jakarta, 42,7%, pelaksanaan Formula E, 42,7%, dan rumah DP 0, 33,3%. Dimas menjelaskan bahwa survei ini dilaksanakan pada 9-16 Oktober 2022 dengan sampel responden tersebar secara proporsional di 60 kelurahan di Provinsi DKI Jakarta. Tujuan survei adalah untuk mengetahui persepsi masyarakat tentang dinamika pembangunan, kinerja pemerintah provinsi, serta dinamika politik di Provinsi DKI Jakarta. 3. Mimpi Jokowi integrasikan transportasi umum di Jakarta, Erick Thohir mau belajar dulu ke Inggris dan Singapura. Saat menerima kunjungan PJ Gubernur DKI Heru Budi Hartono kemarin, Menteri BUMN Erick Thohir mengungkapkan mimpi Presiden Joko Widodo yang ingin mengintegrasikan sistem transportasi di Jakarta. Erick menyebut sistem transportasi di Inggris dan Singapura yang bisa dicontoh oleh Jakarta. Kita kan mencontoh seperti di Inggris dan Singapura ketika transportasi publik bersinergi total sehingga mempermudah akses penumpang. Hari ini sudah berjalan, tapi belum maksimal, katanya usai menerima Heru Budi di kantor Kementerian BUMN, Rabu kemarin,
19 Oktober 2022. Menurut Erik tak tertutup kemungkinan adanya bahan usaha baru yang merupakan patungan antara pemerintah pusat dengan DKI Jakarta guna menyatukan aset-aset BUMN dan Pemda DKI Jakarta. Karena itu, ia mendorong pembentukan payung hukum antara pemerintah pusat dan Pemda terkait pengembangan sektor transportasi agar lebih terintegrasi. MRT, Moda Raya Terpadu, masih sendiri, komuter lain masih sendiri. Mimpinya Bapak Presiden bagaimana ini menjadi satu kesatuan dengan sistem yang satu, dengan sistem payment yang satu, tapi kan ini harus jadi satu payung hukum, tidak bisa seperti hari ini yang masih pisah-pisah. Kalau negara lain bisa, masa kita tidak bisa, ungkap dia. Erik menjelaskan Kementerian BUMN sedang melihat benchmarking sistem transportasi di sejumlah negara maju. Hal itu ditujukan agar mampu mendorong Indonesia menjadi negara maju asalkan tidak membuat kebijakan yang sideback. MRT, LRT, Light Rail Transit, komuter lain, semua yang sudah dibangun, mau dijadikan satu kesatuan supaya sistemnya sama, ucap Erik. Reporter Tempo.co. Editor Iqbal Muhtarom.